Ya, kami ini di Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri itu memang diberikan tugas dan fungsi untuk menyiapkan utamanya adalah 3 layanan jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Nah, 3 layanan itu adalah layanan akomodasi, layanan konsumsi, dan juga layanan transportasi selama jemaah berada di Arab Saudi. Nah, di dalam proses penyediaan layanan ini sesuai dengan PMA 9 2016 tentang pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Maka untuk melakukan penyediaan itu dilaksanakan oleh tim yang independen. Jadi masing-masing tim akomodasi, tim konsumsi, dan juga tim transportasi itu secara mandiri, secara independen melakukan seluruh proses tahapan penyediaan. Nah, proses tersebut itu meliputi pengumuman, kemudian pendaftaran, kemudian verifikasi dokumen, kemudian verifikasi teknis, kemudian nanti penilaian, kemudian ada tahapan negosiasi, dan kemudian tim mengusulkan calon-calon penyedia layanan, baik layanan akomodasi, layanan konsumsi, maupun juga layanan transportasi kepada PPK, Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah. Lalu kemudian PPK itu menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan kontrak dengan calon penyedia layanan akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi. Nah, untuk diketahui juga, di dalam proses penyediaan layanan tersebut, tim ini juga didampingi oleh tim Inspektorat Jenderal. Jadi dari sisi proses penyediaannya, proses pengawasannya dilaksanakan secara terbuka. Dan ini bisa dicek setiap tahapan-tahapan ini juga dilakukan pemeriksaan dan juga pengawasan selain inspektorat, juga pengawas eksternal oleh BPK. Nah, jadi kalaupun ada penyelewengan, maka pasti akan ditemukan dengan mudah oleh tim-tim pengawas tersebut. Dan tim sebelum mereka melaksanakan tugas, semuanya satu-satu itu telah menandatangani fakta integritas. Artinya kami, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, itu tidak ada alasan untuk tidak mempercayai tim tersebut. Jadi tim yang sudah dibentuk, sudah menandatangani fakta integritas, dikawal dan juga diawasi didampingi oleh tim inspektorat, lalu kemudian diperiksa oleh BPK dan lembaga-lembaga pengawas lainnya, itu insya Allah semuanya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Ya, akomodasi yang harus kami siapkan di Arab Saudi itu di Kota Mekah dan juga di Kota Madinah. Nah, untuk di Kota Mekah ini seluruh jamaah haji itu harus mendapatkan akomodasi sejak dia datang sampai dengan kembali ke tanah air, baik langsung melalui Jeddah maupun melalui Madinah. Artinya apa? Satu musim penuh itu di Mekah itu harus memang kita sewa, kita sediakan untuk jamaah. Sehingga di Mekah ini kami harus menyediakan tidak kurang dari 50.000 kamar. Nah, pada tahun ini 50.000 kamar itu tersebar di dalam kurang lebih 170 hotel di Mekah. Nah, jadi di dalam proses penyediaan itu tim harus memilih 50.000 kamar itu dari ratusan ribu kamar yang ditawarkan oleh para calon penyedia layanan.
Nah, ini memang betul-betul tim ini bekerja keras, memilih secara administrasi, lalu kemudian memilih secara teknis. Jadi secara administrasi seleksi yang masuk kategori memenuhi syarat administrasi, itu lalu kemudian masih harus diseleksi secara teknis. Apakah dia sesuai dengan wilayah yang kita tentukan, sesuai dengan jarak yang kita tentukan, sesuai dengan kualitas-kualitas lain yang telah ditentukan di dalam pedoman penyediaan. Nah, hasil pilihan-pilihan tersebut lalu kemudian diusulkan oleh tim untuk dikontrak oleh PPK. Nah, lalu kemudian di Madinah ini memang karakteristiknya berbeda karena jamaah tidak lama tinggal di Madinah. Sehingga di Madinah ini jamaah hanya beberapa hari untuk tahun 2024 kemarin ini itu ditetapkan 9 hari. Maka setelah 9 hari jamaah meninggalkan Madinah dan akan masuk jamaah yang lain. Nah, sehingga jumlah yang kita sewa itu memang tidak sebanyak yang di Mekah. Selain juga memang ketersediaan akomodasi di Madinah itu memang sangat terbatas. Apalagi Arab Saudi di tahun-tahun ini melakukan perluasan yang luar biasa. Pembongkaran di area non-markaziyah itu hampir separuh dari wilayah Madinah itu dibongkar. Sehingga yang tersisa adalah hotel-hotel yang ada di wilayah markaziyah. Nah, jemaah-jemaah dari negara lain yang biasanya menempati wilayah non-markaziyah itu pada tahun ini semuanya berada di markaziyah. Sehingga kompetisinya menjadi sangat ketat. Problem yang kita hadapi di Madinah ini selain keterbatasan jumlah akomodasi, juga rigidnya jadwal penempatan. Nah, tahun ini kita dapati bahwa ada beberapa penerbangan yang mengalami keterlambatan ya, atau delay atau bahkan penggantian jadwal. Nah, ini sangat mempengaruhi dari seluruh proses penempatan jamaah. Karena apa? Karena begitu pesawat itu tibanya terlambat, tapi check out-nya kita tidak bisa menunda. Karena apa? Karena jamaah berikutnya harus sudah masuk. Nah, ini yang dinamika di lapangan ini teman-teman luar biasa petugas untuk agar selain juga mengantisipasi keterlambatan itu, jamaah supaya tetap mendapatkan haknya, tapi juga tidak mengganggu layanan-layanan berikutnya. Nah, ini dinamika di Madinah. Jadi secara umum bahwa layanan akomodasi itu diberikan di Mekah dan juga di Madinah selama jamaah melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu kemudian berikutnya terkait dengan layanan konsumsi. Nah, konsumsi ini lebih rumit dari akomodasi. Di mana rumitnya? Akomodasi ini dari sisi jumlah ya, konsumsi dengan yang telah disepakati bahwa jamaah itu mendapatkan layanan konsumsi sehari 3 kali selama berada di Arab Saudi, itu setiap jamaah itu mendapatkan kurang lebih 127 kali makan ya. Jadi kalau ditotal dengan jumlah jamaah yang 213.320, itu totalnya lebih dari 27 juta paket konsumsi selama berada di Arab Saudi. Nah, konsumsi ini setiap kali penyajian ini membutuhkan pengawalan yang luar biasa ketatnya. Karena apa? Titik-titik kritis di dalam layanan konsumsi ini, pertama tentu dari sisi distribusi. Untuk mendistribusikan konsumsi untuk jamaah haji sebanyak 213.320, maka tentu harus dipertimbangkan waktu yang cukup sebelum jamaah menerima konsumsi tepat pada waktu yang telah ditentukan. Contoh umpamanya sarapan pagi. Sarapan pagi itu jadwalnya distribusi itu jam 6 sampai jam 8 lah gitu ya. Nah, untuk makanan itu bisa tiba atau diterima jamaah jam 6 dalam jumlah yang sangat besar itu, maka tim kami itu harus memastikan bahwa
5 jam sebelum konsumsi dibagikan, itu tim kami harus memastikan dapur itu sudah mulai produksi. Jadi kalau jam 6 didistribusikan itu mundur 5 jam, itu berarti jam 1. Jam 1 malam, tim pengawas catering kami itu sudah keliling ke dapur-dapur untuk memastikan bahwa setiap dapur itu sudah mulai melakukan proses masak. Nah, rentang waktu 5 jam ini tentu rentang waktu yang kritis untuk makanan, apalagi musimnya cukup panas, bahkan mungkin sangat panas. Jadi rawan basi lah kira-kira. Nah, untuk memastikan bahwa konsumsi itu diterima oleh jamaah dalam kondisi yang fresh, yang baik, yang masih layak dimakan, tentu proses-proses produksi itu, SOP itu harus dipenuhi. Sehingga waktu yang ditentukan itu juga harus disiapkan secara baik. Kalau kita dapati bahwa ada dapur yang terlambat mempersiapkan, maka ada 2 potensi yang sudah pasti akan kita hadapi. Yang pertama adalah potensi keterlambatan distribusi. Karena begitu dia terlambat memulai, maka dia akan terlambat mendistribusikan. Nah, potensi yang kedua itu adalah basi. Kenapa basi? Karena spare waktu yang tersedia sudah berkurang tadi itu, maka si dapur untuk ngejar waktu distribusi, dia memaksakan makanan yang seharusnya belum saatnya dibungkus, dikemas secara rapat, itu masih panas dikemas. Nah, kondisi makanan yang masih panas dikemas ini berpotensi mempercepat proses basi. Nah, dalam proses ini pengawasan petugas kami yang luar biasa untuk menjaga itu. Sehingga ketika kemudian di dalam proses itu didapati ada makanan-makanan yang tidak layak, maka sebelum itu sampai ke jamaah sudah bisa diantisipasi dan kemudian segera mendapatkan gantinya. Nah, ini titik kritis yang pertama. Titik kritis yang kedua adalah soal selera, ya, cita rasa. Bahwa menu yang kita siapkan itu disusun oleh para ahli, ya, ahli gizi, ahli kesehatan dari lembaga-lembaga yang kredibel, ya, Sekolah Tinggi Pariwisata dari Kementerian Kesehatan menyusun menu itu dan disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yang ada di pasar Arab Saudi. Nah, sehingga menu-menu itu tentu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang untuk kemudian disajikan kepada jamaah. Nah, memang kami belum bisa menyajikan menu itu sesuai dengan selera 213.320 jamaah lah dari sisi kulinernya lah gitu ya. Tetapi kami harus memastikan bahwa seluruh menu yang disajikan itu sudah memenuhi kebutuhan nutrisi, kebutuhan gizi untuk setiap jamaah, ya, untuk setiap kali makannya. Jadi itulah yang menjadi concern kami bahwa setiap konsumsi yang disajikan itu telah memenuhi kebutuhan nutrisi bagi setiap jamaah. Jadi tentu kami mohon maaf kalau dari sisi cita rasa itu belum bisa memenuhi 213.320 lidah itu secara kuliner. Tapi secara kebutuhan nutrisi insya Allah semuanya sudah terpenuhi. Nah, ketika situasi Kota Madinah maupun Kota Mekah itu dalam situasi yang sangat padat atau masa puncak, ini juga menjadi titik kritis tersendiri, gitu ya, di mana pihak keamanan, pihak kepolisian dengan pertimbangan-pertimbangan lalu lintas, pertimbangan keselamatan jamaah yang sangat banyak, melakukan rekayasa lalu lintas, yang ini juga sangat mempengaruhi proses distribusi makanan, ya, dari dapur menuju ke hotel. Nah, ini kami harus mengerahkan petugas-petugas kami di lapangan untuk juga mengantisipasi situasi itu. Dan alhamdulillah sampai pada akhirnya seluruh jamaah bisa mendapatkan layanan konsumsi tepat pada waktunya. Nah, yang disebut tepat pada waktunya itu tentu sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan dan telah tertulis di setiap box yang disajikan. Kalau sarapan pagi itu jam 6 sampai jam 8, itu jam 7 itu meskipun sudah terlambat 1 jam dari jam 6, masih tetap pada waktunya. Memang ketika jamaah kemudian jam 6 sudah lapar,
kemudian dia datangnya itu karena harus keliling setengah 7, setengah jam ini kan juga cukup lama. Gitu. Tetapi itu masih dalam rentang waktu. Gitu. Nah kalau jam 9 itu disebut terlambat. Tapi ketika jam 6 sampai jam 8, ya itu masih pada waktunya, masih tepat waktu. Gitu ya. Nah itulah fungsi dari tulisan yang secara besar dituliskan di dalam setiap box. Itu untuk memberikan informasi kepada para jamaah bahwa makan pagi itu jam sekian sampai jam sekian, makan siang jam sekian sampai jam sekian, makan malam jam sekian dan jam sekian. Nah, titik kritis berikutnya bahwa memang waktu makan itu, baik makan pagi, makan siang maupun makan malam, itu adalah waktu-waktu aktivitas jamaah beribadah. Tradisi jamaah itu. Jadi kalau sarapan pagi itu biasanya jamaah itu berangkat di waktu-waktu tahajud. Mulai jam 2 itu jamaah sudah mulai bergelombang untuk datang ke Masjidil Haram. Mereka bisa sampai ke Masjidil Haram lebih pagi, bisa melaksanakan sholat tahajud sambil menunggu sholat subuh. Lalu kemudian sholat subuh, mereka bisa memanfaatkan untuk beribadah lainnya, untuk tadarus, untuk iktikaf, sambil menunggu terbit matahari, lalu kemudian mereka sekalian sholat duha. Nah, selesai sholat duha, mereka baru kembali ke hotel masing-masing, dan itu sudah jam 8, bahkan ada yang jam 9. Padahal konsumsi itu dibagikan jam 6 sampai jam 8. Itu pagi, siang juga demikian. Nah, tapi kalau siang ini memang jamaah banyak yang mengurangi aktivitasnya ya, mereka lebih banyak di hotel karena memang suasana sangat panas. Tapi sebagian yang lain jamaah ini juga berangkat di waktu duha, pulang ba'da duhur. Itu. Nah, duhur ini sudah lewat jam 12, kemudian selesai sholat itu sudah lewat jam 1. Maka kalau jam 1 jamaah baru keluar dari masjid, jalan menuju terminal, antri di terminal sampai ke hotel 30 menit kemudian sudah setengah 2 atau bahkan jam 2. Tentu itu sudah lewat waktu makan siang. Padahal makan siang dibagikan jam 11 sampai jam 1. Nah, ini kondisi aktivitas. Malam ini jamaah hampir mayoritas melakukan aktivitas ibadah itu di malam hari. Tradisinya jamaah itu berangkat sebelum atau sesudah asar dan kembali ke hotel itu ba'da isya. Nah, isya di Mekah maupun di Madinah itu selesai sholat itu sudah hampir jam setengah 10 malam. Nah, ketika kembali itu sudah jam 10. Tentu kalau distribusi makanan konsumsi malam hari itu jam 5 sampai jam 7, jam 10 tentu sudah jauh dari waktu yang telah ditentukan. Nah, ini memang yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi sebesar-besarnya kepada jamaah. Baik di manasik-manasik resmi maupun melalui informasi-informasi yang ada, langsung maupun tidak langsung terkait dengan waktu penyajian makanan ini. Supaya jamaah bisa menyesuaikan sendiri situasi yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas dia untuk beribadah di Masjidil Haram, baik maupun di Masjid Nabawi. Nah, ini konsumsi ya. Lalu kemudian yang ketiga itu transportasi. Nah, transportasi ini ada ada 3 jenis transportasi ya. Pertama adalah transportasi antar kota. Nah, transportasi yang mengantarkan jamaah haji dari bandara menuju ke kota Madinah, Madinah menuju Mekah, Mekah menuju Jeddah, maupun sebaliknya. Dari Jeddah menuju Mekah, Mekah ke Madinah, kemudian Madinah kembali ke bandara untuk kembali ke tanah air. Nah, untuk transportasi antar kota ini, memang jenis bis yang disediakan, spesifikasi yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan-perusahaan angkutan di bawah koordinasi Nagaba, ini jenisnya adalah namanya coach bus ya, bus antar kota. Nah, bus antar kota itu satu bus di dalamnya ada penumpangnya, lalu kemudian bagasinya itu ada di bawah. Sehingga memang bis itu tinggi. Ya, jenis bisnya itu memang tinggi. Dulu sebelum tahun 2009, itu bus-bus yang tersedia, itu bagasinya ada di atas, pakai keranjang, ya, sehingga memang lebih rendah. Tetapi problem yang dihadapi pada waktu itu adalah banyaknya barang bawaan jamaah yang terjatuh, ya,
karena dia ada di atas, atau kemudian hujan, kehujanan, tiba-tiba hujan di tengah jalan. Nah, lalu kemudian evaluasi, kita diskusi dengan pemerintah Arab Saudi, memberikan masukan-masukan. Mereka kemudian juga membuat perubahan-perubahan spek pada setiap perusahaan angkutan ketika melakukan peremajaan kendaraan, maka spek yang harus dipenuhi harus bus-bus yang bagasinya itu ada di bawah, ya, di bawah kursi itu, yang sehingga bisnya tinggi. Itu spek antar kota. Nah, pada tahun ini tim penyediaan transportasi itu menetapkan spek usia bus itu maksimal 5 tahun, gitu. Sehingga bus-bus yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia itu ya relatif yang masih muda lah, itu ya, paling tua 5 tahun. Lalu kemudian ya sholawat. Ya. Sholawat ini hanya ada di Mekah, ya, di Madinah tidak ada sholawat karena memang lokasi pemukiman jamaah haji atau akomodasi jamaah haji di Madinah itu di area Markaziyah, di sekitar Masjid Nabawi saja, gitu. Sehingga cukup ditempuh dengan jalan kaki. Nah, di Mekah ini sejak tahun 2008 ketika Arab Saudi melakukan pembongkaran atau perluasan Masjidil Haram, itu kemudian area-area ring 1 yang dekat itu dikosongkan dari hotel-hotel tempat tinggal jamaah. Yang paling dekat itu ya sudah mendekati 1 kilo lah, gitu ya. Ataupun kalau ada yang dekat sekali, itu area-area hotel-hotel yang digunakan oleh jamaah haji khusus, ya. Tapi pada umumnya kemudian pembangunan hotel baru itu di radius di atas 2 kilo. Nah, dulu favorit jamaah kita itu di area Pasar Seng yang dekat itu, ya, itu di rumah-rumah kecil itu jamaah kita banyak yang di sana. Nah, pasca 2008, ketika kemudian hotel-hotel baru yang dibangun itu menjauh dari Masjidil Haram, Arab Saudi kemudian menentukan atau menerbitkan ketentuan bahwa negara-negara yang menempatkan jamaahnya 2 kilo ke atas, maka wajib menyediakan namanya angkutan sholawat. Angkutan yang mengantarkan jamaah dari hotel tempat tinggal jamaah menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Nah, sholawat itu jamaknya sholat, gitu. Jadi bukan orang naik bis lalu kemudian rame-rame membaca sholawat, itu bukan. Itu maksudnya sholawat itu adalah bis atau angkutan yang dipakai jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Nah, bis ini beroperasi selama 24 jam setiap hari, gitu ya. Jadi jamaah bisa memilih sendiri, bisa menentukan waktunya sendiri, kapan dia nyaman untuk berangkat ke Masjidil Haram, karena 24 jam itu bis beroperasi, petugas kami juga ada di sana, di setiap halte dan juga di terminal. Nah, waktu operasionalnya memang diawali tanggal 15 Dzulqa'dah, lalu kemudian diakhiri pada masa sebelum haji itu tanggal 5 Dzulhijjah. Jadi 15 Dzulqa'dah sampai dengan 5 Dzulhijjah. Itu masa operasional bis sholawat sebelum puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, sehingga ketika tanggal 5, itu memang berangsur-angsur kemudian bis itu sudah ditarik oleh Nagabah untuk persiapan angkutan ke Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Nah, lalu kemudian kembali beroperasi kembali setelah haji itu mulai tanggal 14 Dzulhijjah sampai dengan habisnya jamaah kita yang berada di Mekah itu. Jadi ketika jamaah sudah habis baru kemudian seluruhnya ditarik. Jadi kita pastikan bahwa seluruh jamaah haji yang berada di Mekah seluruhnya mendapatkan layanan sholawat. Termasuk jamaah yang tiba di closing date tanggal 4 Dzulhijjah, itu kloter terakhir mendarat di Jeddah, itu jam 00 waktu Arab Saudi, kemudian mereka tiba di Mekah itu tanggal 5. Nah, kebutuhan jamaah yang tanggal 5 baru tiba di Mekah ini, sesuai dengan jumlahnya, itu kita siapkan layanan itu sampai jamaah kembali ke hotelnya masing-masing.
Tetapi kemudian jamaah-jamaah lain yang sudah lebih dahulu itu memang disarankan tanggal 5 itu sudah tidak ke Masjidil Haram lagi. Karena kemudian bis-bis itu sudah berangsur-angsur ditarik ke poolnya Nagabah untuk persiapan angkutan masyair. Nah, lalu kemudian yang ketiga tentu angkutan masyair yang nanti masuk ke dalam layanan masyair secara keseluruhan. Nah, ini kira-kira gambaran soal TUSI kami, layanan akomodasi, konsumsi, dan juga transportasi jamaah haji di Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu sebelum tahun 2022 itu untuk mitra layanan setiap negara pengirim jamaah itu sifatnya adalah mandatori. Bentuknya adalah mitra layanan itu muasasah atau yayasan ya, nirlaba. Nah, mandatorinya bagaimana? Untuk negara-negara ASEAN ya, Asia Tenggara itu sudah ditentukan dengan muasasah Asia Tenggara. Negara-negara Asia Selatan itu sudah dengan muasasah Asia Selatan. Arab dengan muasasah Arab, Afrika dengan Afrika, dan seterusnya. Ada 6 muasasah. Nah, pada masa pandemi itu Arab Saudi menerbitkan keputusan raja transformasi dari muasasah itu ke syarikah. Pada saat tahun 2022 pelaksanaan ibadah haji tahun pertama pasca pandemi, itu status itu sudah menggunakan syarikah, tetapi masih skemanya muasasah. Nah, lalu kemudian di 2023 itu sudah menggunakan syarikah. Nah, karena di tahun 2023 itu jumlah syarikah masih sama dengan muasasah yang sebelumnya yang hanya 6, nah, maka otomatis kemudian syarikah Janub Syarqi Asia atau Asia Tenggara ini yang menjadi pilihan Indonesia untuk menjadi mitra layanan. Nah, lalu kemudian pada saat 2024 ini, karena kemudian syarikah sudah cukup banyak, syarikah baru yang terbentuk di Arab Saudi dan mendapatkan izin operasi itu sudah cukup banyak, lebih dari 10, maka kemudian Indonesia membentuk tim pemilihan syarikah penyedia layanan. Nah, tim ini independen, ya, tim ini independen, bekerja sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian timnya juga dibentuk dengan SK Dirjen. Nah, mereka melaksanakan tugas proses ini dengan tahapan-tahapan sebagaimana lazimnya proses penyediaan, mulai dari pengumuman, kemudian verifikasi pendaftaran, verifikasi dokumen, kemudian ada presentasi, lalu kemudian ada penilaian, ada negosiasi, dan juga ada usulan penetapan. Nah, lalu kemudian terpilihlah syarikah Masyarik ini sebagai penyedia layanan mitra layanan Indonesia pada tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Nah, lalu kemudian ada beberapa catatan, ya, catatan baik dari para pengawas, dari para pemerhati bahwa Masyarik ini di tahun 2023 ini kan banyak catatannya. Ada wan prestasi yang dilakukan oleh Masyarik, ya, itu, dan itu juga tidak luput dari evaluasi kami. Nah, tetapi kemudian setelah kita ajukan evaluasi itu, kita sodorkan ke Kementerian Haji, lalu kemudian mereka juga melakukan evaluasi, bahkan membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi menyeluruh terhadap kasus yang terjadi di tahun 2023, utamanya adalah di
Masyair Al-Muqaddasah di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, keterlambatan jemaah haji dari Musdalifah ke Mina, itu ternyata seluruh syarikah yang ada, tidak hanya syarikah masyarik, tapi syarikah-syarikah yang lain, itu mengalami hal yang sama. Nah, di dalam penilaian Kementerian Haji Arab Saudi dari sekian banyak syarikah yang melayani dan kemudian mengalami masalah yang juga dialami oleh syarikah-syarikah yang lain itu, dalam penilaian Kementerian Haji itu ternyata masyarik itu mendapatkan penghargaan namanya Labbaitum. Penghargaan yang diterbitkan oleh Kementerian Haji bahwa syarikah masyarik ini ternyata menduduki peringkat pertama prestasi yang dia berikan sebagai buah dari layanan yang dia berikan di 2023. Artinya apa? Betul bahwa di tahun 2023 masyarik itu mengalami masalah, menghadapi masalah, dan kita anggap itu sebagai one prestasi. Maka kemudian evaluasi kita berikan, catatan kita berikan sampai ke Kementerian Haji. Nah, ternyata kemudian setelah kami mendapatkan informasi yang lebih lengkap, semua syarikah di tahun 2023 itu mengalami masalah. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa proses pemilihan syarikah itu sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana pedoman yang telah ditentukan oleh penilaian-penilaian itu, dan ternyata memang usulan dari tim yang melaksanakan pemilihan itu dari berbagai sisinya ya memang yang terbaik pada saat itu ya masyarik. Dari proses insya Allah itu juga kredibel, akuntabel, dan juga tim ini insya Allah semuanya bisa dipercaya dan bisa diperiksa secara detail mulai dari proses awal sampai dengan akhir pengusulan. Terkait dengan pemilihan syarikah pada tahun 2024, setelah Arab Saudi melakukan transformasi dari muassasah menuju ke syarikah, dan syarikah ini kemudian sifatnya adalah kompetitif, maka pemilihan syarikah ini juga harus dikompetisikan. Nah, untuk mendapatkan syarikah yang terbaik, maka kemudian dibentuklah tim tersendiri secara independen dan mandiri melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, syarikah yang terpilih itu sudah melalui tahapan-tahapan yang bisa dicek sejak dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi dokumen, verifikasi teknis, presentasi, penilaian, dan kemudian pengusulan calon penyedia atau calon mitra yang akan ditetapkan sebagai syarikah atau perusahaan penyedia layanan bagi jemaah haji Indonesia. Nah, terkait dengan bahwa yang terpilih adalah syarikah masyarik yang di dalam catatan dan juga berbagai hasil pengawasan berbagai pihak di tahun 2023 itu mengalami one prestasi, itu juga menjadi bagian dari catatan besar tim. Nah, tetapi setelah kemudian dilakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2023 pemerintah Indonesia melakukan atau menyampaikan protes keras, menyampaikan evaluasi yang sangat detail terkait dengan layanan-layanan itu, dan kemudian pemerintah Arab Saudi itu membentuk tim investigasi yang secara khusus melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh layanan di Masyair, tidak hanya layanan bagi jemaah haji Indonesia. Seluruh syarikah yang terlibat di dalam pelayanan jemaah haji 2023 diinvestigasi. Nah, hasil yang disampaikan, Arab Saudi ternyata memberikan penghargaan Labbaitum kepada syarikah masyarik sebagai syarikah terbaik di dalam melayani jamaah haji
dengan berbagai kekurangannya. Gitu. Nah, artinya apa? Dari sisi tahapan, tim ini sudah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bahwa Arab Saudi sendiri sudah mendeklar, mengumumkan pada publik seluruh dunia bahwa seluruh syarikah yang melayani jamaah haji dari seluruh dunia, berbagai syarikah itu sudah dievaluasi, dinilai, dan ternyata syarikah Masyarik ini menduduki peringkat pertama dan mendapatkan jaizah atau penghargaan namanya Labbaik. Itu proses pemilihan syarikah di Masyair Al-Muqaddasah. Ya, sejak Arab Saudi itu menetapkan bahwa seluruh kontrak-kontrak itu harus melalui elektronik atau e-hajj, itu semua kontrak itu sifatnya adalah 100% dan dibayar 100%. Artinya apa? Untuk 213.320 jamaah itu angka sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam dan disepakati dalam pertemuan penandatanganan MOU antara Menteri Haji dengan Menteri Agama RI, itulah yang kemudian dijadikan dasar jumlah berapa yang kita kontrak. Karena seluruh jamaah tersebut itu tidak ada yang berniat untuk tidak ke Arafah. Tidak ada jemaah yang berniat untuk tidak ke Musdalifah dan juga tidak ke Mina. Semuanya berniat untuk melaksanakan prosesi haji itu. Maka kontraknya harus memang 100%. Kemudian dibayarkan melalui haji itu sebanyak 100%. Nah, di dalam perjalanannya, kemudian kita melakukan berbagai diskusi, merujuk kepada ke belakang-belakang. Tradisi jamaah kita memang untuk mengurangi ya kepadatan di tenda di Mina utamanya, itu banyak jamaah yang secara mandiri, secara sukarela, itu melakukan yang namanya tanazul. Jadi dia ke Mina, lalu kemudian dia kembali ke hotelnya masing-masing, nginap di hotel. Nah, pada saat dibutuhkan, dia kembali ke Mina untuk melaksanakan ibadah namanya lontar jumroh dan sekalian mabit. Tetapi kemudian kembali lagi ke hotel di Mekah. Nah, ini juga menjadi bagian yang kita diskusikan dengan pihak Masyarik bahwa ada sekian jamaah kita yang secara tradisional itu kembali ke hotel. Sedangkan mereka, Masyarik itu menyediakan layanan konsumsinya itu di Mina. Nah, ini bertahun-tahun itu pihak mitra kita itu menyatakan memang tidak sanggup untuk mendistribusikan makanan ke hotel-hotel karena dapurnya ada di Mina. Nah, tahun kemarin ini mereka kemudian menawarkan bahwa jamaah yang kembali ke hotel itu dibawakan atau dikirim makanan pengganti, gitu ya. Dan ini kita tuangkan di dalam adendum. Itu. Jadi kontrak 100% itu kemudian di adendum, itu kemudian di sana dituangkan bahwa sekian jamaah ini akan kembali ke hotel. Oleh karena itu, maka dia harus menyediakan layanan atau makanan yang jamaah yang tinggal di hotel tersebut, dan itu dilakukan oleh dia, gitu. Diberikan itu. Memang tidak nasi, gitu ya. Makanan pengganti, roti dan juga jus dan lain-lain. Gitu. Nah, lalu kemudian termasuk juga jamaah yang melaksanakan nafar awal. Nafar awal ini adalah jamaah hanya tinggal di Mina sampai tanggal 12, yang mestinya sampai tanggal 13. Mereka tanggal 12 itu sudah kembali ke hotel masing-masing, gitu ya. Nah, yang kembali ke hotel masing-masing ini juga sudah kita hitung, kita sepakati dengan pihak Masyarik bahwa mereka agar tidak kehilangan haknya. Jadi ketika mereka kembali dari Mina tanggal 12 pagi, itu dia sarapan di tenda, makan siangnya dibawakan. Lalu kemudian makan malamnya itu diberikan dalam bentuk makanan pengganti sekaligus untuk sarapan pagi tanggal 13. Nah, tanggal 13 siangnya memang itu dia sudah mendapatkan layanan makanan yang dari
dapur-dapur non masyair. Ya, jadi untuk konsumsi seluruh jamaah itu mendapatkan haknya. Memang dia tidak menggunakan haknya untuk menginap di tenda. Itu atas pertimbangan-pertimbangan sendiri. Hanya atas pilihan jamaah untuk meninggalkan itu. Dan ini memang saat ini satu-satunya jalan untuk mengurangi kepadatan di Mina itu seperti itu. Nah, ini ke depan kita akan menyiapkan skema yang lebih rapi ya, sejak awal, dan ini sudah kita komunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi ya, agar untuk mengurangi beban kepadatan di Mina itu kita skemakan sejak awal. Ada sebagian jamaah yang memang kita tawarkan untuk tanazul. Jadi ketika tahun ini itu nanti kita akan mulai dari saat jamaah melakukan pelunasan, itu kita sudah akan tawarkan ini. Sehingga ketika nanti sudah 100% melunasi, kita sudah punya angka berapa jamaah yang akan memilih skema tanazul, atau kita mandatorikan tanazul dengan kriteria tertentu, lalu kemudian layanannya seperti apa, ini akan kita siapkan. Karena memang problem kepadatan di Mina itu tidak bisa kita hindari. Dengan jumlah jamaah yang terus bertambah, tapi kemudian space area di masyair, utamanya di Mina secara syar'i itu tidak bertambah. Arab Saudi sudah mencoba melakukan inovasi yang luar biasa dengan memperluas Mina ke arah Musdalifah, yang sering bisa kita sebut dengan Mina Jadid ya. Tetapi sampai sekarang yang sudah puluhan tahun, jamaah yang ditempatkan di Mina Jadid itu masih was-was, masih ragu-ragu, saya ini mabit beneran apa tidak. Karena kan tempatnya adalah di Musdalifah, meskipun disebutnya adalah Mina Jadid gitu. Nah, beruntung kita, para ulama kita, para kiai kita, para pembimbing kita, itu punya jalan keluar yang sangat bijak ya, terutama bagi jamaah-jamaah yang memang secara fisik kuat. Itu jamaah yang tinggal di Mina Jadid itu begitu sore menjelang terbenam matahari, diajak berjalan menuju ke area Mina gitu kan. Lalu kemudian kembali lagi setelah melontar jumroh setelah lewat tengah malam. Nah, ini salah satu mensiasati mereka tetap berada di Mina karena mereka kemudian bergerak menuju ke area Mina sampai melewati tengah malam baru kembali ke tenda untuk menginap. Nah, tapi ini kan kalau jamaah kita kondisi fisiknya itu kuat ya dan bugar. Ketika kemudian itu jamaahnya sepuh-sepuh kan itu tidak bisa dipaksakan. Nah, oleh karena itu maka skema tanazul yang juga sudah menjadi rekomendasi dari banyak pihak itu tahun depan ini akan kita siapkan secara lebih detail ya, secara lebih rinci. Lalu kemudian juga kita komunikasikan dengan jamaah melalui berbagai peristiwa, manasik, lalu kemudian pertemuan-pertemuan informal, lalu kemudian nanti juga kita akan lakukan mudzakarah dengan kelompok-kelompok keagamaan, dengan organisasi keagamaan, para ulama, untuk bagaimana secara syar'inya terkait dengan skema-skema tanazul ini. Nah, itu kira-kira gambaran kondisi di Masyair Al-Muqaddasah. Ya, bus sholawat itu atau angkutan sholawat itu bermula di tahun 2008 ya. Ketika Arab Saudi mulai memperluas area Masjidil Haram ya. Itu kemudian dimasukkan pasal tentang angkutan sholawat. Pada waktu itu sampai dengan tahun 2010 itu populasi bus dengan jenis city bus dengan yang bodi rendah 3 pintu itu jumlahnya sangat terbatas dan itu hanya dimiliki oleh satu perusahaan saja, namanya perusahaan Sapco. Nah, oleh perusahaan Sapco itu hanya digunakan untuk melayani rute Jamarat Mahbasjin Bab Ali. Di luar rute itu orang kalau mau nyewa itu adanya adalah bis-bis antar kota yang tinggi-tinggi itu. Nah,
Lalu kemudian 2011, 2012 pemerintah Indonesia menetapkan jarak terjauhnya itu 2,5 km tapi tanpa angkutan. Itu kan. Kalau Arab Saudi menetapkan 2 kilo, nah itu kita karena juga supaya tetap dapat hotel, kalau hanya 2 kilo itu kan hotelnya terbatas. 2,5 km, nah, tapi tidak ada layanan sholawat. Karena setengah kilo ini kan rumit juga gitu kan. Nah, sehingga 2011, 2012 itu tidak ada angkutan sholawat kita. Nah, 2013 itu populasi jenis city bus ya, city bus, bis yang untuk angkutan sholawat itu, angkutan massal, itu sudah cukup banyak. Dan beberapa perusahaan itu memiliki spesifikasi bis tersebut. Ya. Nah, sehingga kemudian mulai 2013 itu kita sudah mulai menyiapkan skema layanan sholawat secara lebih detail dengan melibatkan personil-personil dari Kementerian Perhubungan dan juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Angkutan Darat untuk menghitung dan juga menyiapkan skema-skema layanan itu. Nah, city bus itu spesifikasinya adalah bus memang untuk ramah lansia. Karena apa? Dia itu bodinya rendah, pintunya 3. Tuh ya. Nah, di 2 tahun terakhir ini itu ada beberapa perusahaan yang selain city bus yang biasa dipakai, itu juga dia menambah city bus yang VIP. Nah, city bus VIP itu apa? Nah, city bus VIP-nya itu jenis yang sama, tetapi dia kalau berhenti membuka pintu, itu agak bisa turun sedikit. Lalu kemudian di pintunya itu ada tangga lipat yang bisa untuk naik turun kursi roda. Nah, populasi bis seperti itu, seluruh Arab Saudi yang digunakan di Mekah, itu hanya ada 25 unit. Nah, 25 unit itu tersebar dalam beberapa syarikah. Nah, syarikah yang kita kontrak untuk layanan sholawat, itu semuanya kita pakai yang jumlahnya 20. Yang 5 itu punya syarikah lain yang tidak kita kontrak. Artinya apa? Semua bus yang bentuknya VIP untuk layanan lansia, itu 100% sudah kita sewa. Adanya memang hanya 20 gitu. Nah, bedanya apa dengan city bus yang lain? Ini kursinya lebih sedikit. Nah, lalu kemudian di ruang-ruang itu, jamaah yang bawa kursi roda itu bisa langsung parkir di bis itu. Gitu. Kalau yang bis sholawat yang lain, yang city bus yang lain itu kan kalau bawa kursi roda dilipat. Gitu ya. Tetap bodinya rendah juga. Gitu. Cuman memang jumlah penumpangnya lebih banyak. Nah, ini jadi kondisi real yang ada di Arab Saudi itu seperti itu. Nah, lalu kemudian kita coba diskusikan dengan para syarikah yang kita kontrak, kenapa jumlah bus jenis ini kok jumlahnya sangat terbatas. Nah, mereka dari sisi mereka ya, sisi bisnis mereka, bahwa jenis bis yang city bus yang spesifikasi VIP tadi itu harganya 3 kali lipat dari yang biasa. Sedangkan pengguna bis itu sedikit sekali gitu. Jadi dari sisi mereka, kenapa mereka tidak menyediakan dalam jumlah besar ya itu pertimbangannya. Gitu. Bahwa memang secara ketentuan internasional ya persentase dari bis itu sudah cukup memang. Gitu. Ya karena memang kemudian jamaah kita yang datang sangat besar, gitu ya. Segitu memang menjadi tidak cukup. Tapi untuk ukuran sehari-hari kita bisa lihat kalau di angkutan umum ya, angkutan umum kita di Transjakarta. Transjakarta itu satu bis yang dikhususkan untuk lansia, untuk disabilitas itu kan hanya berapa seat saja dari itu kan. Nah itu kalau dihitung dari persentase itu sudah cukup. Tapi tentu ini bukan menjadi alasan kami untuk tidak melakukan berbagai upaya untuk perbaikan lebih lanjut ya. Tentu kita mendorong juga bahwa kita sudah menyajikan
komposisi calon jamaah kita setiap tahun, ya kan, tahun ini dan tahun depan itu kira-kira jamaah kita dengan usia sekian itu akan sekian gitu. Sehingga sudah pasti tahun depan kalau kita kontrak dengan syarikah-syarikah itu, mereka akan melayani jamaah yang lebih itu. Nah, itu sebagai dorongan kita supaya mereka juga menambah komposisi jumlah jenis bus yang seperti itu. Karena toh pengguna itu tidak hanya lansia juga. Yang non lansia pun banyak juga yang naik itu gitu. Bahkan kadang-kadang yang non lansia ini yang sehat-sehat lebih dulu naik, sehingga kita harus ya meminta dia untuk pengertiannya supaya jamaah yang ini didahulukan. Nah, jadi bukan kami tidak menyediakan bis jenis yang seperti itu. Seluruh bis yang tersedia di Arab Saudi yang dimiliki syarikah Arab Saudi yang kita kontrak, seluruhnya 100% sudah kita gunakan.